Selain 3 metode yang sudah kita pelajari, yaitu metode setengah reaksi suasana asam, metode setengah reaksi suasana basa, dan perubahan bilangan oksidasi, ada satu cara lagi menyelesaikan persamaan redoks yang disebut sebagai reaksi disproporsionasi atau biasa disebut sebagai reaksi autoredoks. Nah, reaksi autoredoks itu apa? Reaksi autoredoks itu adalah reaksi di mana senyawa yang teroksidasi itu sama dengan senyawa yang tereduksi. Apakah itu mungkin? Mungkin saja. Mari kita lihat sekarang. Saya gunakan contoh reaksi P4 menjadi H2PO2 minus ditambah pH3. Dalam senyawa P4, bilangan oksidasinya adalah 0 P karena dia senyawa murni. Kalau dilihat pada H2PO2 minus, P-nya adalah plus 1. Dari mana? Ini 2 plus, ini oksigen adalah minus 2 jadi min 4. Artinya 2 plus ditambah P minus 4 itu harus min 1. Maka P-nya adalah plus 1. Pada pH 3, H itu adalah plus 1, maka 3H adalah plus 3. Maka P4-nya harus min 3. Sekarang kita lihat. Kalau ini bilangan oksidasinya 0, ini plus 1, ini min 3. Dari 0 ke plus 1 itu bilangan oksidasinya naik, itu adalah oksidasi. Dari 0 ke min 3 bilangan oksidasinya turun, itu adalah reduksi. Jadi Anda bisa lihat di sini P4 itu baik teroksidasi maupun tereduksi. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan autoredoks ini? Sederhana, tahapannya sama persis. Anda bisa pilih saja mau suasana asam, suasana basa, perubahan bilangan oksidasi. Hanya saja senyawanya itu Anda tuliskan 2 kali. Jadi di sini P4-nya dituliskan 2 kali. Satu diselesaikan sebagai oksidasi, satu diselesaikan sebagai reduksi. Jadi yang oksidasi adalah P4 menjadi H2PO2 minus karena bilangan oksidasinya tadi naik. Reduksi adalah P4 menjadi pH3 karena tadi bilangan oksidasinya turun. Nah, cara penyetimbangannya sama tahapannya. Yang pertama adalah setimbangan atom-atom selain H dan O. Kalau dilihat di sini P-nya 4, di sini hanya 1. Artinya apa? Ini harus dikalikan 4. Di sini P4 direduksi, di sini juga hanya 1. Maka ini juga harus dikalikan dengan 4. Jadi ini saya beri angka 4, di sini juga saya beri angka 4. Yang berikutnya adalah setimbangan atom-atom H dan O. Di oksidasi, saya punya 4 kali O2. Jadi ada 8 oksigen, sehingga harus saya imbangi dengan 8H2O. Ketika saya mengimbangi dengan 8H2O, timbul 8 kali 2 hidrogen, 16. Ini harus diimbangi dengan H+, tapi Anda harus hati-hati karena di sebelah kanan, di sisi kanan sudah ada hidrogen, sejumlah hidrogen. Maka Anda kurangkan dulu. 8 kali 2, 16, dikurangi dengan 4 kali 2 adalah 8. Sehingga penambahan hidrogennya bukan 16, tetapi hanya 8. H+. Nah, sekarang di reduksi tidak ada oksigen. Jadi sudah, kalau tidak ada oksigen malah sebetulnya enak karena kita tidak usah menyetimbangkan. Jangan ditambah-tambah dengan oksigen. Yang ada adalah hidrogen, 4 kali 3 itu adalah 12, maka di sisi kiri harus saya imbangi dengan 12 H+. Sekarang muatannya. Kita lihat. P4 0, 8H2O juga 0, jadi di sebelah kiri dari oksidasi tidak ada muatan. Ini 4 kali min 1 adalah min 4, ditambah 8 kali plus 1 adalah plus 8. Jadi min 4 plus 8 adalah plus 4. Sehingga saya harus menambahkan elektron di sisi kanan sebanyak 4 elektron. Nah, sekarang direduksi. P4 itu 0 bilangan
oksidasinya, jadi tidak ada muatannya. 12 kali plus 1 itu adalah plus 12. Sehingga saya harus menambahkan, sedangkan di 4pH3 ini juga tidak punya muatan, jadi 0. Jadi ini adalah plus 12 di kiri, di kanan 0. Maka di sini harus saya tambahkan 12 elektron. Nah, tahap berikutnya adalah menyamakan jumlah elektron. Di reduksi itu ada 12, ini. Di oksidasi ada 4. Artinya yang oksidasi ini harus saya kalikan dengan 3. Jadi ini kali 3, ini hanya kali 1. Ya, tahap yang berikutnya adalah menjumlahkan reaksi seperti yang biasa. Jadi kalau saya jumlahkan menjadi seperti ini dengan catatan faktor pengali ini plus 3 ini harus Anda kalikan terhadap seluruh senyawa. Jadi 3P4 ditambah 3 kali 8H2O adalah 24H2O, ditambah dengan 1 kali P4 itu adalah P4, dan 1 kali 12H+ itu adalah 12H+. Menjadi 3 kali 4H2PO2- itu adalah 12H2PO2-, ditambah 3 kali 8H+ adalah 24H+, ditambah 1 kali 4pH3 adalah 4pH3. Jadi muatannya di sini sudah hilang. Nah, sekarang tahap yang berikutnya adalah menyamakan atau menyederhanakan persamaan dengan menghilangkan senyawa-senyawa yang sama. Kalau kita lihat di sini, senyawa yang sama hanya H+. Di sini ada 12, di sini ada 24, artinya ini nanti hilang, ini tinggal 12. Jadi kalau saya tuliskan kembali, hasilnya adalah seperti ini. 3P4 ditambah 24H2O ditambah P4 menjadi 12H2PO4- ditambah 12H+ ditambah 4pH3. Nah, di sini kan ada senyawa yang sama, P4 dan P4. Anda gabungkan saja kedua senyawa itu menjadi 4P4 ditambah 24H2O menjadi 12H2PO2- ditambah 12H+ ditambah 4pH3. Nah, sekarang tinggal kita menyamakan atom dan muatan. Kita cek sekarang. 4P di sini ada 4 kali 4, 16. Di sini ada 12 kali 1 ditambah 4 kali 1. Jadi 16 juga sama. Oksigennya 24 kali 1, 24. Di sini 12 kali 2, 24. Hidrogennya 24 kali 2 adalah 48. Di sini 12 kali 2 adalah 24. Ditambah 12, 36. Ditambah 4 kali 3, 12 adalah 48. Sekarang kita lihat muatannya. Ini 0, tidak punya muatan. Ini juga tidak punya muatan. Jadi 0. Di sini 12 kali min 1 itu adalah min 12. Ditambah 12H+ adalah 12 kali plus 1 adalah plus 12. Jadi min 12 ditambah plus 12 itu adalah 0. Jadi muatannya juga sudah setimbang. Jadi kalau ini dituliskan, ini 0, ini 0, ini min 12, ini plus 12, ini hasilnya adalah 0. Jadi sekali lagi, autoredox itu adalah senyawa redox yang dimana senyawa yang teroksidasi sama dengan senyawa yang terreduksi. Nah, cara menyelesaikannya, senyawanya dituliskan 2 kali, satu diselesaikan secara oksidasi, satu diselesaikan secara reduksi. Nanti sesudah selesai tinggal senyawa yang sama itu digabung kembali. Nah, metode penyelesaiannya bebas. Anda mau menyelesaikan dengan cara metode setengah reaksi suasana asam atau suasana basa atau perubahan bilangan oksidasi itu bebas.